Kebakaran, kebakaran! Semua orang bangkit dari tempat tidur dan bergegas ke jalanan, tapi seluruh kota marak terbakar. Saat itu tahun 1871 dan kebakaran besar Chicago baru saja terjadi. Selama 2 hari penuh, kota berangin itu termasuk kawasan bisnisnya hanya bisa melihat abu, asap, dan api. Api menyebar sejauh 6,5 km yang menyebabkan kerugian sekitar 3 miliar rupiah. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kebakaran besar ini bermula, tapi ada beberapa teori, termasuk sapi yang menendang lentera di gudang, lalu apinya dengan cepat menyebar ke kota. Teori lainnya termasuk kesalahan manusia dan bahkan meteor jatuh yang memicu kebakaran besar. Masalahnya adalah, wilayah metropolitan manapun selama akhir abad ke-19 hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Sepanjang sejarah, nenek moyang kita menggunakan kayu untuk membangun tempat berteduh, kapal, peti, dan benda-benda sehari-hari. Karena kayu tersedia di mana-mana, mulai dari peralatan masak, roda, dan perkakas, hingga furnitur, semuanya terbuat dari kayu. Berjalan keliling kota saat itu tidak akan terasa sesak seperti di kota besar saat ini. Setelah kebakaran besar itu, sebagian besar bangunan jadi dibangun dengan baja dan beton. Tiongkok memiliki bangunan kayu tertua dan tertinggi atau skyscraper. Bangunan itu dibangun hampir 1000 tahun yang lalu dan tingginya 67 meter, yang setara dengan bangunan 23 lantai. Bangunan tersebut masih berdiri sampai hari ini setelah diperbaiki beberapa kali dan tetap bertahan setelah mengalami 7 gempa bumi besar. Tapi karena struktur seperti ini masih berdiri tegak sampai sekarang, bukan berarti semudah itu membangun gedung pencakar langit dari kayu. Banyak struktur kayu tinggi ada di Eropa dan Amerika Serikat saat ini. Meskipun dibangun setelah baja dan beton naik daun, tapi tingginya cuma antara 8 sampai 13 lantai. Tidak cukup untuk dicap sebagai gedung pencakar langit. Jepang berencana untuk membangun gedung pencakar langit kayu setinggi lebih dari 335 meter yang bernama W350 Project. Gedung ini dijadwalkan selesai pada tahun 2041 dan mengubah kota-kota modern menjadi negeri kayu ajaib. Bangunan ini akan dibuat dari 90% kayu olahan dan 10% baja. Dan bukan sekedar kayu biasa, pembangunan akan menggunakan kayu berlaminasi silang atau CLT, yaitu lembaran-lembaran kayu yang direkatkan dan ditempel, menciptakan papan besar yang bahkan lebih kuat dari baja. Tapi struktur kayu rentan terhadap api. Saat kebakaran besar Chicago, orang-orang belum punya lapisan tahan api yang bisa dipakai pada balok kayu. Struktur baja saja punya lapisan seperti itu. Dan balok kayu sekarang nggak kayak yang di masa lalu. Bentuknya kokoh dan besar. Saking besarnya, sampai tidak bisa terbakar karena suhu tinggi. Dan dalam kasus baja, suhu didih yang dapat membakar balok kayu dengan lapisan tahan api ini hanya akan melelehkannya saja. Jadi bagaimanapun juga, masalah kebakaran tidak bisa dihindari. Dan akibatnya tetap sama, baik itu kayu atau baja. Setiap gedung tinggi bisa bergoyang karena angin kencang, tidak terkecuali pencakar langit kayu. Dan mungkin gedung ini berisiko lebih besar daripada rekan bajanya. Tapi beberapa insinyur merancang cara untuk menghindari masalah ini dengan mendirikan bangunan kayu berbentuk berlian dan segitiga. Segitiga tentunya punya dasar yang lebih aman daripada persegi panjang biasa. Jadi, dengan membuat dasar segitiga yang akan menjadi sepertiga bagian bawah bangunan, gedung pencakar langit kayu dapat menahan kekuatan eksternal seperti angin. Ditambah lagi dengan real estate yang begitu luas di bagian bawah, akan ada cukup tempat untuk membangun unit perumahan atau toko tambahan di lantai dasar. Membangun gedung pencakar langit kayu tidak harus di lokasinya. Insinyur dan arsitek akan membuat perencanaan dan cetak biru di komputer demi menjamin desain dan struktur terbaik untuk memastikan penampilan estetika dan kekokohannya. Pekerja dapat membangun model standar di pabrik terdekat dan mengangkut struktur yang sudah dibuat ke lokasi. Sistem ini akan menghemat lebih banyak waktu dan memiliki kontrol kualitas dari bawah ke atas. Dalam bangunan beton, semen harus dituangkan ke dalam balok
dan cetakan kosong, lalu harus dikeringkan selama beberapa hari sampai minggu. Baja perlu dilebur dan dicetak menjadi bentuk yang sesuai dengan struktur dan desainnya. Di pabrik, kayu laminasi silang bisa dipotong secara otomatis dan diawasi untuk memastikan tidak ada yang salah. Pada akhirnya, langkah ini akan menghemat biaya untuk membayar pekerja konstruksi, dan saat tiba waktunya membangun, mereka tinggal membawa strukturnya satu persatu, menyatukannya dan mengangkatnya ke atas. Langkah ini tidak akan seberantakan situs konstruksi biasa dan tidak akan memakan banyak waktu. Hanya memperbaiki perencanaan kelistrikan, pemipaan, dan operasi internal lainnya yang perlu dilakukan di lokasi. Kemudian tim yang mengerjakan sentuhan akhir akan datang dan melakukan finishing terakhir untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dan tada! Gedung pencakar langit kayu pun jadi. Kayu secara umum lebih fleksibel dan lebih ringan daripada beton dan baja. Gedung pencakar langit kayu akan tahan gempa lebih baik daripada bangunan beton dan kecil kemungkinannya runtuh. Dan karena kayu adalah isolator alami, penghuninya dapat menghemat biaya pemanasan dan pendinginan. Baja dan beton tidak tumbuh di pohon, tidak seperti kayu. Dan jangan khawatir, pendirian bangunan kayu ini bahkan tidak akan berdampak pada deforestasi. Orang hanya menggunakan kurang dari 1% stok kayu dunia. Insinyur dan arsitek akan membuat pertanian kayu khusus untuk tujuan konstruksi ini. Tapi, jika dunia memutuskan untuk beralih ke kayu untuk bangunan masa depan, maka penggundulan hutan massal akan menyebabkan bencana ekstrem di hutan kita. Menurut beberapa peneliti, mengganti baja dengan kayu dapat berdampak pada sekitar 40% hutan setiap tahunnya. Itu tidak akan mengimbangi kayu baru yang ditanam setiap tahunnya. Memiliki bangunan kayu akan membantu masalah karbon. Produksi kayu butuh lebih sedikit energi daripada baja dan beton. Menurut beberapa penelitian, satu bangunan besar yang terbuat dari kayu akan memiliki jejak karbon yang jauh lebih kecil daripada yang terbuat dari baja dan beton, yang berjumlah sekitar 16% dari emisi global. Dan karena lebih ringan daripada baja, kayu akan menghemat biaya bahan bakar dan tidak butuh biaya besar untuk transportasi, yang akan lebih membantu mengurangi emisi. Hal seperti ini akan butuh waktu puluhan tahun untuk direncanakan dan dijalankan jika orang benar-benar ingin beralih. Ketika mulai beralih ke bangunan baja, orang-orang mulai menyadari manfaatnya. Dalam jangka panjang, kayu membusuk juga menyerap dan melepaskan kelembapan yang dapat membahayakan struktur. Sebagian orang memilih plastik daur ulang untuk membangun perumahan baru dengan mengubahnya menjadi bubuk kasar dan membentuknya menjadi apapun yang diinginkan. Mereka menciptakan tiang, balok, batu bata, dan pilar. Di Amerika Selatan, sekelompok orang sudah melakukan ini dengan membangun rumah kecil berisi 2 kamar tidur yang sebagian besar terbuat dari plastik daur ulang. Prosesnya lebih murah, mengurangi limbah, dan hanya membutuhkan 5 hari dan 4 orang untuk membangunnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat gedung pencakar langit yang terbuat dari sampah daur ulang. Bahkan mungkin seluruh kota yang terbuat dari sampah. Di Yaman, ada kota kecil yang dikenal sebagai kota metropolitan tertua di dunia. Penduduk setempat harus mencari cara untuk berlindung dari panas di tengah gurun tanpa rimbunnya pepohonan. Sibam, alias Manhattan di gurun, terbuat dari tanah subur, jerami, dan air yang dibentuk menjadi batu bata dan dibiarkan terpanggang sinar matahari selama berhari-hari. Kota ini adalah tempat singgah bagi banyak pelancong yang tiba dengan karavan pada masa itu. Sebagian besar bangunannya setinggi 7 lantai, dan lantai dasarnya digunakan untuk menyimpan ternak dan hasil panen. Lantai atas adalah tempat untuk bersosialisasi dan menyambut pendatang baru. Bangunan lumpur adalah pendingin alami. Lumpur mengusir panas dan meninggalkan hawa dingin di dalam. Pencakar langit beton bertulang pertama dibangun di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1903. Tingginya 16 lantai dan bahkan diperkirakan tidak akan bertahan dalam semalam. Orang mengira bangunan itu akan runtuh akibat beratnya sendiri, sementara yang lain percaya bangunan itu akan roboh. Ketika penyokongnya dilepaskan, seorang reporter setempat tetap terjaga sepanjang malam untuk mendokumentasikan bangunan yang runtuh. Tapi perkiraan mereka semua salah.